Selamat malam Miss Mary dan teman-teman. Saya Lorenzius, Prodi Manajemen akan menyampaikan materi saya tentang struktur politik. Struktur politik berasal dari dua kata, yaitu struktur dan politik. Struktur berarti badan atau organisasi, sedangkan politik berarti urusan negara. Jadi secara harfiah, struktur politik adalah badan atau organisasi yang berkenaan dengan urusan negara. Oleh sebab itu, struktur politik selalu berkenaan dengan alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif, yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. Kekuasaan itu sendiri, menurut Muchtar Affandi, adalah kapabilitas atau kemampuan untuk mempengaruhi, meyakinkan, mengendalikan, menguasai, dan memerintah orang lain. Dari pendapat tersebut terlihat bahwa kekuasaan merupakan fokus dari inti politik. Sedangkan politik itu sendiri memiliki fokus, yaitu keputusan. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan yang menyangkut kepentingan keseluruhan masyarakat dan bersifat dapat dipaksakan. Dalam struktur politik, aspek fisik dan sosial biasanya yang menjadi pengaruh terhadap kehidupan politik. Wilayah dan penduduk adalah dua hal yang mustahil dapat dipisahkan, karena kedua hal ini menjadi unsur dasar dalam studi tentang negara dan studi tentang politik pada umumnya. Kekuasaan yang sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat sangat dipengaruhi oleh struktur fisik dalam masyarakat. Wilayah geografis biasanya sangat berpengaruh dalam kehidupan politik. Dapat dilihat dari sering terjadinya konflik untuk memperebutkan batas-batas teritorial, bahan-bahan mentah, rute transportasi, dan komunikasi. Pelanggaran batas teritorial misalnya dengan mudah memicu perang antar negara. Dari segi geografis, terdapat 3 faktor yang berpengaruh terhadap kehidupan politik, yaitu iklim, sumber daya alam, dan ruang teritorial. Ketiga faktor ini saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama iklim. Dari segi geografis, iklim yang dingin memungkinkan kebebasan, sedangkan iklim yang panas memungkinkan terjadinya perbudakan. Montesquieu mengungkapkan, panas yang tinggi melemahkan kekuatan dan keberanian manusia, sedangkan iklim yang dingin terdapat kekuatan tubuh dan jiwa tertentu yang memungkinkan manusia melakukan perbuatan yang mengejutkan, besar, dan berani. Pengaruh iklim itu sendiri tidak bersifat mutlak. Iklim hanyalah salah satu faktor yang menentukan kehidupan politik. Selanjutnya, sumber daya alam. Sumber daya alam dalam teori psikologis, kelimpahan sumber daya alam bisa menjadi sumber kekuasaan, karena sumber daya alam dijadikan alat perkembangan sosial dan politik. Misalnya, demi kelangsungan, kemakmuran, dan kesejahteraan, sering terjadi konflik antar negara yang satu dengan negara yang lain, atau terjadi pemberontakan dalam suatu negara. Selanjutnya, ruang teritorial. Iklim dan sumber daya alam tidak bisa dipisahkan dari faktor geografis lainnya seperti ruang teritorial. Ruang alamiah di mana manusia melaksanakan berbagai aktivitas kehidupannya. Struktur ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan politik. Secara jumlah penduduk jelas mempengaruhi kebijakan politik. Kehidupan politik di suatu negara biasanya dengan penduduk kecil tentu berbeda dengan kehidupan politik di suatu negara dengan jumlah penduduk yang besar dan padat. Secara teori
teoretis, tampak bahwa fenomena politik berubah menurut besarnya suatu komunitas. Dan perbedaan ini biasanya disebut makropolitik atau politik makro dan mikropolitik atau politik mikro. Makropolitik itu sendiri adalah aktivitas politik di dalam komunitas besar, sedangkan mikropolitik adalah aktivitas politik di dalam komunitas yang kecil. Biasanya dalam komunitas kecil, hubungan antar warga bisa bersifat langsung, ada hubungan yang bersifat lebih akrab, hubungan antar personal di antara para warganya. Sedangkan di dalam komunitas besar, hubungan langsung sulit dilakukan. Terjadi hubungan tidak langsung, hubungan melalui perantara. Misalnya di Indonesia. Orang Indonesia biasanya tidak mengenal setiap warga negara Indonesia. Bahkan setiap orang pun seringkali tidak tahu siapa yang menjadi wakilnya di DPR dan MPR pusat. Karena terdiri dari berbagai kelompok dan kepentingan ideologi yang berbeda. Selain dipengaruhi oleh faktor alamiah, kehidupan politik masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti keterampilan teknologis, lembaga sosial, dan kebudayaan. Yang dimaksud dari keterampilan teknologis itu sendiri yaitu keterampilan dalam mengembangkan teknologi yang didasarkan penguasaan pengetahuan sains. Dengan keterampilan ini, orang dapat memecahkan secara efektif masalah-masalah sosial. Seperti dengan teknologi, manusia mampu menciptakan kemakmuran bagi masyarakat luas. Tetapi kemampuan untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan menciptakan kemakmuran itu hanya dimiliki oleh bangsa-bangsa, biasanya oleh bangsa-bangsa industri maju. Sedangkan bangsa-bangsa terbelakang belum mampu menguasai teknologi modern karena masih dalam lingkaran kemiskinan. Dengan kemajuan teknologi memungkinkan masyarakat untuk menikmati waktu senggang yang lebih banyak. Biasanya pekerjaan tertentu bisa dapat ditangani atau dijalankan dengan menggunakan mesin-mesin yang dapat beroperasi secara otomatis. Dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan sains dapat mensejahterakan masyarakat. Dan bagi masyarakat yang menguasai teknologi tersebut dapat memenuhi kebutuhan fisik dasar seperti sandang, pangan, dan papan yang tercukupi, dan tidak menjadi masalah untuk yang dapat menguras waktu, energi, fisik dan mental mereka. Selanjutnya, lembaga sosial. Tanpa lembaga, kehidupan masyarakat berantakan dan sulit untuk mencapai apa yang dicita-citakan, karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan masih membutuhkan aktivitas-aktivitas bersama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan menurut Duverger ada dua jenis lembaga. Yang pertama yaitu lembaga model struktural yang biasanya menentukan sistem hubungan antar manusia. Ini yang disebut institusi. Dan lembaga model formal, teknis, dan material biasanya menekankan segi-segi seperti konstitusi, perkumpulan lokal, perlengkapan fisik, mesin, kop surat, staf, hierarki administratif, dan sebagainya.
dan ini yang disebut organisasi atau lembaga sosial. Termasuk di sini adalah parlemen, kementerian, kantor, asosiasi, dan sebagainya. Kedua jenis lembaga ini tentu saja sama penting dalam pengembangan masyarakat. Adapun jenis-jenis lembaga sosial, yang pertama lembaga yang terjadi dengan tidak sengaja atau biasanya disebut dengan institutions by pure fact. Yang kedua, lembaga normatif atau disebut dengan institutions by design. Disebut normatif karena lembaga tersebut dibangun berdasarkan norma tertentu. Lembaga ini berfungsi menurut undang-undang, peraturan yang harus dipatuhi oleh para anggota. Di sini orang terikat oleh kewajiban legal, moral, sosial tertentu, tetapi tidak ada paksaan fisik untuk menyesuaikan. Dan lembaga legal biasanya didirikan berdasarkan hukum, peraturan, pada umumnya berdasarkan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kekuasaan pemerintah. Dan lembaga legal biasanya didirikan berdasarkan kebiasaan sosial atau berdasarkan kontrak-kontrak yang dibuat oleh individu secara pribadi, tetapi disahkan oleh hukum, oleh keputusan resmi, atau oleh keputusan pemerintah. Selanjutnya, kebudayaan. Kebudayaan biasanya seringkali dipakai dalam arti luas, yaitu mengacu pada bentuk-bentuk yang unik yang merupakan gabungan dari unsur citra, yaitu citra kolektif, keyakinan, dan ideologi. Dalam arti sempit, kebudayaan mengacu pada keyakinan. Biasanya ini yang disebut elemen spiritual dan psikologis kebudayaan. Dalam arti sempitnya, kebudayaan yang tadi mengacu pada keyakinan yaitu ideologi dan mitos. Jadi, dalam suatu negara, politik sangat berguna sebagai pengatur kehidupan masyarakatnya. Jika tidak ada politik dalam satu negara, maka kehidupan suatu negara akan berantakan dan tidak teratur. Tidak ada tujuan, tidak ada undang-undang, tidak ada hukum, dan tidak ada yang mengatur kehidupan negara. Ini yang membuat politik sangat diperlukan dalam kehidupan bernegara. Sekian materi saya. Selamat malam dan terima kasih.